Berhenti, jangan telan suapan itu dulu. Tahukah Anda, makanan lembut dan enak yang ada di sendok itu bisa jadi adalah tiket ekspres yang mengantar Anda ke ruang UGD minggu depan. Assalamualaikum Bapak Ibu para pejuang usia senja. Saya Dr. Darmawan. Dengarkan saya baik-baik, karena ini menyangkut nyawa Anda. 80% lansia di Indonesia merasa sudah hidup sehat, tapi tanpa sadar sedang bunuh diri pelan-pelan di meja makan setiap pagi. Anda menghindari gula pasir, tapi Anda melahap mangkuk racun manis yang lebih jahat. Niat hati ingin sehat, tapi hasilnya justru ginjal jebol, mata kabur, dan stroke mengintai di tikungan. Kenapa? Karena Anda tertipu oleh label sehat, tertipu oleh mitos makanan orang sakit, dan tertipu oleh kebiasaan puluhan tahun. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk like video ini dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan di komentar dari mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang. Pagi ini, saya tidak akan basa-basi. Saya akan bongkar 5 menu sarapan populer yang selama ini Anda kira sahabat. Padahal sebenarnya adalah serigala berbulu domba bagi tubuh lansia. Pasien saya, Pak Sutrisno, pensiunan kepala sekolah, menangis di depan saya. "Dok, saya kira bubur itu aman." Terlambat, ginjalnya sudah rusak permanen. Saya tidak mau itu terjadi pada Anda. Tonton video ini sampai detik terakhir, jangan di-skip, jangan dialihkan, karena apa yang akan saya sampaikan dalam 15 menit ke depan bisa menyelamatkan Anda dari jarum cuci darah seumur hidup. Sebelum kita mengadili menu sarapan Anda, ada satu rahasia tubuh yang wajib Anda pahami. Pernahkah Bapak Ibu bingung? Baru bangun tidur, belum makan apa-apa, belum minum teh manis, tapi saat cek gula darah, angkanya sudah tinggi. 140, 160. Jangan buru-buru menyalahkan alatnya yang rusak. Itu adalah kejadian nyata yang disebut fenomena fajar atau dawn phenomenon. Tubuh kita ini mesin yang canggih. Setiap subuh sekitar jam 4 sampai jam 8 pagi, otak memerintahkan tubuh untuk melepaskan hormon kortisol dan hormon pertumbuhan. Tujuannya mulia, untuk membangunkan organ-organ kita agar siap beraktivitas. Tapi, efek sampingnya adalah hati atau liver akan melepaskan cadangan gula ke dalam darah. Jadi secara alami, keran gula di tubuh Anda sudah terbuka sedikit di pagi hari, bahkan sebelum Anda menyentuh sendok makan. Nah, bayangkan situasi ini. Di dalam tubuh Anda, api gula darah sedang menyala kecil karena hormon tadi. Kondisi pankreas sedang sensitif-sensitifnya, lalu Anda datang membawa sarapan dengan jenis karbohidrat yang salah. Itu sama saja Anda menyiram bensin Pertamax ke dalam api yang sedang menyala. Duar! Gula darah bukan cuma naik, tapi meledak ke angkasa. Inilah kenapa memilih menu sarapan itu jauh lebih krusial daripada menu makan malam. Dan inilah kesalahan fatal pertama yang paling sering, paling umum, dan paling disalahpahami oleh jutaan lansia di Indonesia. Bubur ayam polos. Jujur saja, siapa di sini yang berpikir, "Dok, saya kan sudah sepuh, gigi sudah tidak kuat, atau lambung sering perih, jadi makan bubur saja yang lembut biar aman. Atau, bubur kan makanan orang sakit, pasti sehat dong." Bapak Ibu, tolong dengarkan saya. Itu adalah jebakan Batman. Tekstur lembut di lidah itu ternyata kejam di pankreas. Mengapa? Karena bubur adalah beras yang dimasak sangat lama dengan air berlebih sampai struktur karbohidratnya hancur lebur. Dalam istilah medis, ini disebut gelatinisasi penuh. Karena strukturnya sudah hancur jadi bubur, usus Anda tidak perlu kerja keras mencernanya. Tidak ada rem sama sekali. Akibatnya, glukosa dari bubur itu langsung membanjiri pembuluh darah dalam hitungan menit. Indeks glikemik atau IG bubur itu sangat tinggi, bahkan jauh lebih jahat daripada nasi putih biasa. Makan semangkuk bubur polos, efeknya kelonjakan gula darah itu hampir setara dengan Anda menenggak segelas air gula pasir. Pankreas Anda yang sudah tua kaget, dipaksa kerja rodi memompa insulin gila-gilaan di pagi buta.
Hasilnya, 1 jam setelah makan bubur, bukannya segar, Anda malah merasa lemas, ngantuk berat, dan ingin tidur lagi. Itu bukan tanda kenyang, itu tanda gula darah Anda sedang crash setelah melonjak tinggi. Jadi, mulai detik ini, coret bubur dari daftar menu sehat harian Anda. Mari kita lanjut ke tersangka kedua, roti tawar dan selai. Banyak pasien saya protes, "Dok, saya sudah berhenti makan nasi. Sekarang saya makan roti gandum biar sehat." Bapak Ibu, mohon jangan tersinggung. Tapi kemungkinan besar Anda sedang dibohongi label kemasan. Coba cek roti gandum yang Anda beli di minimarket. Baca komposisi paling atas. Jika tertulis tepung terigu, maka itu sama saja Anda makan roti putih yang diberi pewarna coklat dan sedikit taburan gandum biar terlihat sehat. Seratnya minim, tapi karbohidrat sederhananya setinggi langit. Bencana sesungguhnya terjadi saat Anda menambahkan selai buah atau selai serikaya. Roti itu sendiri sudah tepung yang cepat jadi gula, ditambah selai yang isinya 80% gula murni. Di dalam tubuh, ini adalah double attack atau serangan ganda. Pankreas Anda dipukul dari kiri kanan. Gula darah melonjak tinggi dan stay di angka tinggi dalam waktu lama. HbA1c Anda tidak akan pernah turun kalau sarapannya masih begini. Kesalahan ketiga adalah menu favorit sejuta umat, nasi uduk atau nasi kuning. Rasanya memang gurih, nikmat dan bikin kangen. Tapi bagi penderita diabetes, kombinasi nasi putih ditambah santan adalah resep bencana yang sempurna. Mari kita bedah logikanya. Nasi putih adalah sumber gula cepat. Santan adalah sumber lemak jenuh yang tinggi. Saat keduanya masuk bersamaan, lemak jenuh dari santan akan melapisi sel-sel tubuh Anda. Ibarat lubang kunci yang disumbat permen karet. Insulin, kuncinya, tidak bisa membuka pintu sel. Akibatnya, gula dari nasi tadi tidak bisa masuk ke otot untuk jadi energi, melainkan menumpuk di darah, berputar-putar merusak pembuluh darah Anda. Jangan heran kalau habis makan nasi uduk, bukannya bertenaga, mata malah berat dan ngantuk tak tertahankan. Itu tanda tubuh Anda sedang kewalahan membersihkan gula yang terjebak. Jangka panjangnya, ginjal Anda yang akan menjerit duluan. Terakhir di bab ini, waspadai sereal instan kemasan. Ini jebakan modern yang paling licik. Kemasannya mewah, ada tulisan heart healthy, high fiber, low fat. Jangan tertipu jargon marketing. Industri makanan tahu persis cara memanipulasi Anda. Faktanya, sereal instan adalah jagung atau gandum yang sudah diproses habis-habisan, dicampur perasa, pengawet, dan yang paling parah, gula tersembunyi. Satu mangkuk kecil sereal bisa mengandung hingga 20 gram gula. Itu setara dengan Anda sarapan 5 sendok teh gula pasir. Belum lagi kalau Anda siram susu kental manis. Bapak Ibu, sereal instan itu sejatinya adalah permen yang ditaruh di mangkuk. Anda merasa sedang gaya hidup sehat ala barat, padahal sedang menimbun diabetes. Stop percaya iklan. Mulailah percaya pada label komposisi di belakang kotak. Sekarang kita sampai pada musuh terakhir, yang paling susah ditolak karena rasanya gurih dan harganya murah. Gorengan. Pisang goreng, bakwan, tempe mendoan. Siapa yang tidak tergiur menyantapnya hangat-hangat ditemani teh manis? Seringkali pasien saya berkilah, "Ah dok, cuma makan 1 biji kok buat iseng. Masa 1 biji bikin mati?" Bapak Ibu, masalahnya bukan pada jumlah bijinya, tapi pada minyaknya. Perhatikan minyak yang dipakai abang gorengan, atau bahkan minyak di dapur Anda yang sudah dipakai berkali-kali sampai hitam, jelantah. Saat minyak dipanaskan berulang-ulang, struktur kimianya berubah menjadi lemak trans. Ini adalah jenis lemak paling jahat di muka bumi. Lemak trans ini tidak dikenali oleh tubuh. Dia tidak bisa dicerna dengan baik. Lantas, dia lari kemana?
dia akan menempel di dinding pembuluh darah Anda. Bayangkan Anda menuangkan lilin cair ke dalam selang air. Lama-kelamaan, lilin itu mengeras, menumpuk, dan menyumbat aliran. Itulah yang dilakukan gorengan pada jantung dan otak Anda. Satu potong gorengan mengandung kalori kosong dan lemak jenuh yang langsung memicu peradangan. Bagi lansia yang pembuluh darahnya sudah kaku, makan gorengan itu seperti bermain Russian roulette dengan penjakit stroke. Saya ingin Anda merenung sejenak. Komplikasi diabetes yang mengerikan itu, kebutaan, katarak atau retinopati, gagal ginjal yang memaksa Anda cuci darah seminggu 2 kali, hingga luka kaki yang membusuk dan harus diamputasi, itu semua tidak datang tiba-tiba. Stroke tidak menyambar seperti petir di siang bolong. Itu adalah hasil tabungan Anda selama bertahun-tahun. Setiap kali Anda sarapan bubur, setiap kali Anda makan nasi uduk santan, setiap kali Anda mengunyah gorengan berminyak, Anda sedang menabung penyakit. Sedikit demi sedikit, pembuluh darah rusak, sedikit demi sedikit, ginjal menyerah. Hari ini mungkin tidak terasa sakit, besok masih enak makan. Tapi 5 tahun lagi, apa? Saat serangan itu datang, uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli kembali kesehatan yang hilang. Jangan biarkan masa tua Anda habis di rumah sakit, menyusahkan anak cucu hanya karena Anda tidak bisa menahan nafsu makan di pagi hari. Hentikan kebiasaan ini sekarang. Bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini. Tubuh Anda sudah berteriak minta tolong, dengarkanlah sebelum semuanya terlambat. Tenang Bapak Ibu, tarik napas panjang. Saya tidak akan meninggalkan Anda dalam ketakutan tanpa solusi. Banyak pasien bertanya, "Dok, kalau bubur nggak boleh, nasi uduk nggak boleh, roti nggak boleh, terus saya makan apa? Masa puasa?" Jawabannya, tentu tidak. Anda tetap harus sarapan, tapi kita ubah strateginya. Rumusnya sederhana, ganti karbohidrat cepat, nasi atau tepung, dengan protein tinggi dan serat melimpah. Protein membuat Anda kenyang sampai siang, serat berfungsi sebagai jaring yang menahan gula agar tidak banjir di darah. Ini dia 4 menu penyelamat yang enak, murah, dan bikin gula darah stabil di bawah 140. Penyelamat pertama, telur rebus dan sayuran. Lupakan mitos kolesterol telur sejenak. Musuh utama diabetes itu gula, bukan kuning telur, selama dikonsumsi wajar. Telur adalah protein emas. 1 butir telur, karbohidratnya nyaris 0. Kombinasikan 1 hingga 2 butir telur rebus dengan tumis bayam, buncis atau brokoli. Sayuran ini memberi volume di perut dan vitamin. Setelah makan ini, dijamin gula darah Anda anteng, tidak melonjak, dan Anda tidak akan cari camilan sampai jam makan siang. Penyelamat kedua, bubur gandum kasar, steel cutouts. Ingat, bukan oatmeal instan sachet yang tinggal seduh ya. Cari yang jenis rolled oats atau steel cut. Bentuknya masih kasar seperti beras pecah kulit. Karena kasar, tubuh butuh waktu lama mencernanya sehingga gula darah naik sangat pelan. Supaya enak dan makin sehat, tambahkan kacang-kacangan seperti almond atau kenari plus sedikit bubuk kayu manis. Rasanya gurih, creamy, dan nutty. Ini sarapan kelas dunia untuk jantung lansia. Penyelamat ketiga, alpukat panggang telur. Alpukat adalah buah ajaib. Dia satu-satunya buah yang isinya mayoritas lemak sehat, bukan gula. Lemak ini justru memperbaiki sensitivitas insulin Anda. Belah alpukat, isi tengahnya dengan telur, panggang atau makan begitu saja. Mewah, lezat, dan super sehat. Penyelamat keempat, sang juara lokal, tempe kukus. Siapa bilang sehat harus mahal? Tempe adalah superfood asli Indonesia yang diakui dunia. Protein nabatinya setara daging, seratnya tinggi karena dari kedelai utuh, dan probiotiknya bagus untuk pencernaan lansia. Kukus tempe, sajikan dengan sambal kecap sedikit. Dikit saja ya, dan tumis kangkung. Modal Rp5.000, Anda dapat sarapan yang jauh lebih bergizi daripada sereal impor seharga Rp100.000. Bapak Ibu,
Saudaraku semua, saya tahu persis, mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging selama 40 atau 50 tahun itu berat. Rasanya seperti diminta membelokkan kapal besar secara mendadak. Lidah pasti protes. Rasanya ada yang kurang kalau belum kena nasi uduk atau teh manis. Tapi, saya ingin mengajak Anda berpikir jernih sejenak. Bandingkan rasa kurang nyaman saat mengganti menu sarapan besok pagi dengan rasa sakit yang harus Anda tanggung saat jarum cuci darah menembus kulit Anda seminggu 2 kali. Bandingkan dengan kesedihan melihat tatapan khawatir anak cucu saat Anda terbaring lemah di rumah sakit karena stroke. Mana yang Anda pilih? Tubuh Anda sudah setia menemani Anda berjuang selama 60 tahun lebih. Kaki itu sudah melangkah jauh. Jantung itu sudah berdetak miliaran kali. Sekarang, di masa senja ini, giliran Anda membalas jasanya. Berikanlah bahan bakar yang layak. Jangan racuni lagi dengan gula dan gorengan. Tugas Anda sederhana. Mulai besok pagi, pilih satu saja dari menu penyelamat tadi. Coba seminggu. Rasakan bedanya. Badan lebih enteng, kepala tidak pusing, dan tenaga lebih awet. Dan satu permintaan saya, jangan simpan ilmu ini sendirian. Di luar sana, mungkin ada sahabat, kakak, adik, atau tetangga Anda yang besok pagi masih mau sarapan bubur atau nasi uduk karena ketidaktahuan. Tekan tombol bagikan atau share di bawah video ini, kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, grup alumni, atau grup pengajian Anda. Satu klik dari Anda bisa jadi menyelamatkan 1 nyawa dari amputasi atau gagal ginjal. Jika video ini bermanfaat, tolong tekan tombol like atau jempol ke atas agar YouTube menyebarkannya ke lebih banyak lansia Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Dr. Darmawan dan nyalakan loncengnya, karena minggu depan saya akan bahas cara menurunkan kolesterol tanpa obat kimia. Ingat, kesehatan bukan pengeluaran, tapi investasi paling mahal di hari tua. Saya Dr. Darmawan undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan nikmati masa tua dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.